Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu KPM semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Alhamdulillah kita bertemu kembali ibu-ibu semuanya dalam kegiatan P2K2. Apa namanya ibu-ibu? Panjangnya apakah ibu-ibu tahu apa itu P2K2? P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesi tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat. Pada sesi ini nanti ibu akan mengetahui apa itu jamban sehat, kemudian apa itu kriterianya. Kemudian nanti ibu juga mengetahui dan bisa mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam memiliki dan memanfaatkan jamban sehat. Baiklah ibu, kita masuk ke sesi penjelasan. Apakah ibu tahu apa itu jamban? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, sekarang saya tanya ibu, apakah di rumah ibu memiliki jamban sehat yang seperti itu? Nah, apakah keluarga ibu memanfaatkan jamban sehat di rumah masing-masing? Nah, kalau ada, kami harapkan ibu dan keluarga bisa memanfaatkan jamban sehat itu di rumahnya masing-masing. Kemudian ibu, apakah ibu tahu kenapa kita semua harus menggunakan jamban dalam buang air kecil maupun buang air besar? Nah, yang pertama itu adalah menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tipus, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Dan yang ketiga ibu, apa manfaat jamban sehat yang ibu ketahui? Manfaat jamban sehat di rumah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, lingkungan lebih bersih. Yang kedua, bau berkurang. Yang ketiga, kesehatan meningkat. Yang keempat, tidak perlu ke ladang malam hari ketika ingin BAB atau BHK. Kemudian yang kelima, memutus penyebaran penyakit. Selanjutnya ibu, apa hubungan penggunaan jamban sehat dengan stunting? Kira-kira apakah ibu bisa menjelaskan apa hubungan penggunaan jamban sehat dengan stunting? Nah, sebenarnya hubungannya adalah praktek yang buruk dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare dan dapat menyebabkan anak kehilangan zat gizi. Selanjutnya yang penting bagi pertumbuhan. Nah, diare merupakan salah satu faktor risiko yang dominan terhadap kejadian stunting. Nah, contohnya ketika di keluarga ibu-ibu masih menggunakan jamban di luar seperti di sungai, di ladang maupun lainnya, itu akan mencemari air, kemudian mencemari tanah dan mencemari udara yang dapat menyebabkan penularan penyakit, terutama penyakit diare yang dapat terjangkit pada anak-anak balita. Kemudian hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh diare itu berhubungan dengan gangguan penyerapan zat gizi selama dan setelah episode diare itu meningkat. Nah, peningkatan lama terjadinya diare berhubungan dengan penurunan indeks tinggi badan dan berat badan si anak. Makanya posyandu itu memfasilitasi anak-anak balita untuk mengecek kesehatannya sehingga mengetahui apakah anak-anak balita itu terjangkit stunting. Nah, kemudian selanjutnya ibu, nah, seringnya serang penyakit tersebut bisa juga mempengaruhi pertumbuhan si anak, terutama balita
kemudian janin yang ada di kandungan ibu hamil, bahkan bisa juga menghambat pertumbuhan anak-anak balita tersebut. Maka dari itu, betapa pentingnya kita harus menggunakan jaman sehat di rumah. Nah, kira-kira ibu tahu apa kriteria dari jamban sehat dan tidak sehat? Nah, silakan ibu coba sampaikan jamban tidak sehat itu yang mana, kemudian jamban yang sehat itu apa. Nah, jamban yang tidak sehat itu adalah ketika ibu-ibu maupun keluarga lainnya BAB di kolam, kemudian di sungai, kemudian di ladang dan sebagainya yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Kalau jamban sehat itu adalah jamban yang berada di sebuah ruangan yang berventilasi, yang memiliki tempat penampungan tinja serta memiliki air bersih. Nah, itu adalah jamban sehat. Mungkin di ibu di rumah semuanya memiliki jamban sehat. Kemudian yang keempat, ibu, kriteria jamban sehat. Nah, menurut WHO, jamban dapat dikatakan sehat jika memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Mencegah kontaminasi ke badan air. Yang kedua, mencegah kontak antara manusia dan kotoran. Yang ketiga, membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya. Yang keempat, mencegah bau yang tidak sedap. Yang kelima, kloset dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Kemudian menurut Sumardi, ini peneliti, untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit saluran cerna, kotoran manusia harus dibuang menurut aturan-aturan tertentu. Beberapa syarat pembuangan kotoran manusia antara lain: yang pertama, tidak menjadi sumber penularan penyakit. Yang B, tidak menjadi makanan dan sarang vektor. Yang C, tidak menimbulkan bau busuk. Yang D, tidak merusak estetika. Yang E, tidak menimbulkan pencemaran pada sumber air minum. Nah, kira-kira ibu dari 3 sesi ini ibu paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi, satu lagi. Yang kelima, bagaimana cara memelihara jamban sehat? Cara memelihara jamban sehat itu sebenarnya bisa kita praktekkan masing-masingnya. Di antaranya adalah lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga seperti kecoak, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Kemudian yang kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Yang keenam, bila ada kerusakan di area jamban, segera diperbaiki. Terakhir, ibu, bagaimana peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat? Nah, peran keluarga ini sangat penting untuk menangani terjadinya stunting pada anggota keluarga, terutama kepada anak balita dan ibu hamil. Yang pertama itu, peran keluarganya adalah menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga, dan atau jamban umum. Nah, di rumah ibu, saya yakin semuanya memiliki jamban di rumahnya, baik itu dibangun sendiri maupun dibangun oleh dana dari pemerintah. Yang kedua, berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban bergilir, atau yang mampu membuat jamban sendiri, dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemelihara jamban. Nanti di desa ibu masing-masing memiliki MCK umum yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Yang ketiga, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang keempat, membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk membersihkan jamban. Kelima, setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Nah, jadi ibu, dari sesi ini kami tegaskan kembali, ibu dilarang untuk BAB selain di jamban sehat. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi ibu semuanya. Saya harapkan ibu setelah kita berdiskusi tadi mengenai pemanfaatan jamban sehat, ibu mengetahui apa itu jamban sehat, kemudian mengetahui pentingnya memanfaatkan jamban sehat. Selanjutnya ibu juga mengetahui kriteria dari jamban sehat,
Kemudian yang terakhir, ibu-ibu kami harapkan juga bisa mengidentifikasi tantangan dan solusi memiliki dan memanfaatkan jamban sehat tersebut. Kemudian ibu-ibu semuanya, mari kita dukung pemerintah secara bersama-sama untuk mencegah dan menangani stunting. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan jamban sehat di daerah kita masing-masing untuk mencegah terjangkitnya penyakit saluran pencernaan, cacingan, diare, kolera, disentri, dan lainnya. Mari kita gunakan jamban sehat di rumah masing-masing untuk BAB maupun mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.